salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana Tenaswati Rahayu. Saya dosen dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malang. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diuraikan menggunakan metode delivery interaction assessment. Definisi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang wajib mahasiswa ikuti di semester 1 di Prodi Ilmu Hukum, yang mana terdiri dari 14 kali pertemuan dengan bobot SKS 2 SKS. Materi dari pendidikan kewarganegaraan ini capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah setelah mengikuti pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menganalisis materi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, dan mahasiswa mampu menyelesaikan segala permasalahan dengan bertanggung jawab. Bahan materi yang saya sampaikan selama 14 kali pertemuan adalah terkait latar belakang pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integritas nasional, hak dan kewajiban warga negara, dan sistem pemerintahan. Yang ke-6, negara dan konstitusi. Yang ke-7, negara hukum. Yang ke-8, hak asasi manusia. Yang ke-9, wawasan Nusantara. Yang ke-10, politik strategi nasional. Yang ke-11, otonomi daerah. Dan yang ke-12, ketahanan nasional. Serta yang ke-13, reformasi. Dan yang terakhir, masyarakat madani. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode student-centered learning, yang mana memusatkan mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan metode yang saya gunakan juga problem-based learning. Selanjutnya saya juga menggunakan metode ceramah, yang mana di kelas tersebut saya selalu menggunakan PowerPoint untuk memudahkan mahasiswa memahami teori tersebut, serta saya juga menerapkan juga proses pembelajaran dengan membentuk forum diskusi secara mereka membentuk suatu kelompok untuk diskusi bersama dengan rekannya agar terlihat bagaimana jauh mahasiswa dalam berpikir kritis dan berpikir secara aktif, serta mampu mengondisikan ketika banyak perbedaan dengan teman-temannya. Dan selanjutnya, interaksi dengan mahasiswa. Selain tetap langsung di kelas, juga disediakan laman LMS yang bisa diakses di e-learning. Di e-learning tersebut tersedia modul dan artikel ilmiah, website, serta tersedia video pembelajaran yang sangat menarik. Dan mahasiswa mengerjakan kuis, atau di situ juga tercantum forum diskusi serta tugas struktur yang bisa diunggah mahasiswa. Selanjutnya, terkait dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini terkait kontrak perkuliahan. Saya sampaikan ketika di awal perkuliahan, yang mana presentasinya terkait kehadiran terdiri dari 10%, nilai tugas baik tugas individu ataupun tugas kelompok 20%, dan UTS adalah 30%, serta UAS 40%. Terkait evaluasi penilaian tersebut, mahasiswa bisa mengaksesnya langsung di Mekempang, dan seterusnya juga untuk presensinya juga mahasiswa bisa mengaksesnya di Mekempang. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan video pembelajarannya di kelas. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Bagaimana? Masih semangat kuliahnya? Sudah masuk di pertemuan ke-12. Kalau minggu lalu kita membahas tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara? Dan teman-teman masih ingat? Wawasan Nusantara kaitannya dengan bagaimana pemahaman kita terkait kondisi geografis Indonesia, ya, atau bagaimana sikap kita ketika ada ancaman dari luar maupun dari jadi teman-teman harus peduli terhadap kondisi Indonesia. Baik, sekarang tema di pertemuan ke-12 tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, sebelum ke materi saya akan absen dulu ya. Abdullah Rehan masuk? Ya. Ahmad Torik? Hadir. Aldi Surya? Ananda? Hadir. Hakim?
Hadir. Arif Lukman. Hadir. Bangkit. Hadir. Daniel. Hadir. Salma. Hadir. Wafi Resa. Hadir. Baik. Hadir. Sudah saya absen, sekarang kita ke materi. Ini nanti diharapkan teman-teman setelah mengikuti pertemuan ke-12 ini capaian pembelajaran yang ingin kita capai ada satu, setiap mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menafsirkan pengertian dan pemahaman ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan sifat kekuatan nasional serta nilai bela negara. Yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, mengkaji urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baik, ini adalah capaian pembelajaran kita nanti. Nanti di wujud pertahanan dan keamanan era sosial media. Dari gambar itu apa kesimpulannya? Apa tuh? Tahu? Terus? Ada Tenang. Tenang. Apalagi? Ranjau laut. Ya. Di sini berarti kita bisa melihat bahwa di laut itu banyak kekayaan alam ya. Ancamannya apa dengan kekayaan itu? Meninggal. Bisa diambil sama negara lain. Nah, ya. Itu ada kapal. Kapal di situ berarti yang menjadi kekhawatiran ketika kekayaan laut diambil oleh kapal asing. Teman-teman kemarin sudah membahas tentang kita kaitannya Indonesia itu terdiri dari dua benua, diantaranya benua Asia, satunya lagi benua Australia. Terus kita berbatasan juga dengan Samudra Hindia, sama itu ya. Itu harus kita pahami. Terus, nah ini adalah dasar hukumnya terkait pertahanan negara. Jadi tidak hanya militer ya, dalam artian tidak ada tugas militer untuk menjaga pertahanan nasional kita. Ternyata teman-teman mahasiswa juga punya peran nih. Tuh, yang pertama, satu, pendidikan keluarga negara. Kira-kira dapat masa pelajaran PKN dari tingkat apa? SD. Ya, itu adalah benteng atau cara agar teman-teman selalu ingat apa sih kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Terus yang kedua, ini ada penataran dasar kepemimpinan atau militer secara wajib. Ada yang itu LDKO nggak? Latihan kepemimpinan dasar organisasi? Belum. Sudah ikut? Ini kalau 5. Belum. Ya, kalau kalian tergabung di himpunan mahasiswa, pasti ketika masuk ada LDKO itu nanti akan diberikan latihan terkait kepemimpinan dasar organisasi ya. Terus yang ketiga, pengabdian sejalan melalui status pekerjaan atau profesi. Ini ada nggak cita-cita kalian nanti yang ada di gambar itu? Ada. Menjadi apa? Pilot. Ya. Amin gitu ya. Amin. Nah itu ya. Jadi salah satu wujudnya ternyata ketika nanti teman-teman lulus kuliah terus bekerja memiliki profesi itu kontribusi kita terkait bagaimana warga negara mewujudkan pertahanan nasional. Terus yang terakhir, pengabdian sebagaimana hakikatnya prajurit TNI. Nah, kalau TNI dia wajib selama dia masih aktif atau belum pensiun, dia wajib ikut serta dalam bela negara. Karena sudah menjadi tugasnya ya. Iya, Bu. Yang dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Nah, ini ada slide terkait untuk apa nih? Kamera. Terus Pandangan. terus kota ya?
Oh, jadinya sangat penting gitu ya. Kuteknya lucu apa lagi? Apa yang dipakai buat foto itu? Kamera. Di sini berarti ada wujud dari kecanggihan teknologi yang mana bisa mengambil suatu gambar, nanti bisa diunggah di suatu media sosial. Ini nanti berarti peran kalian sebagai generasi Z. Generasi Z itu dia tidak lepas dari kecanggihan ketika dia pakai teknologi. Dari siapa pakai teknologi? Dari Sudah bisa? Itu salah satu ciri khas generasi Z yang mana dia melek teknologi. Beda dengan generasi saya, milenial itu campuran ya. Separuhnya dia teoritis dengan kalau suka baca buku. Tapi kalau benar saya kira lebih dia visual. Itu bedanya. Makanya kalau kemarin ada tugas ke mana? Monumen Pancasila Sakti ya. Itu kan sengaja kita arahkan generasi Z menggunakan teknologi yang dia punya untuk melihat ini loh monumen bersejarah punya bangsa. Di media salah satu sarana mengenalkan Indonesia kan? Iya. Terus ini menurut statistik. Nah, ini ada beberapa pembagian. Ini kalau yang pre-boomer ini di sebelum 1946, biasanya nih kakek nenek kalian ini itu dia sebelum Indonesia merdeka ya, yang lahir di sebelum 1946. Selanjutnya kelas generasi Z ini setelah 2013 yang baby boomer ini bisa saja orang tua kalian nih, kalau yang lahirnya di tahun 1964. Terus yang selanjutnya ada generasi X. Ini kalau yang lahirnya 1965 sampai kalau yang pertama, ya kan? Terus yang selanjutnya milenial 1981 sampai 96. Ternyata didominasi yang generasi Z, bukan? Saat ini lebih dari kalian yang tidak masuk di generasi Z. Bangkit. Nah, kalau tadinya teman-teman generasi apa? Tadinya nih kalau ternyata diisi generasi Z. Ada yang ingin bertanya dari statistik tersebut? Silakan. Ada bertanya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bicara soal generasi Z ini memang cukup menarik untuk kita bahas ya. Yang dimana hari ini kita sudah berada pada posisi era 5.0 yang dimana didominasi sama teknologi. Makanya ketika kita berbicara soal generasi Z, bukan hanya bagaimana memanfaatkan teknologi, tapi bagaimana cara kita untuk membedakan antara yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana upaya yang bisa kita lakukan daripada pendidikan terkhususnya di kalangan mahasiswa untuk bisa memanfaatkan teknologi ini dengan semaksimal mungkin. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Abdul sangat menarik ya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yang jadi permasalahannya sekarang ketika nih kan kalian generasi Z, ternyata sebelum kalian masuk di bangku perkuliahan sudah terbiasa dengan HP. Nah, PR-nya adalah apakah orang tua kalian sudah memberikan batasan belum? Apa saja yang layak ditonton? Pakai terus orang tuanya kerja sambil masak. Nah, kalau kalian lihat di YouTube, itu kan isinya banyak sekali ya. Kalau tidak dipantau, ini yang menjadi kekhawatiran. Misal dia akses hal-hal yang seharusnya tidak boleh ditonton. Nanti dari usia yang dini itu hingga kalian SMP atau SMA sudah terbiasa, karena dia tidak paham batasan apa
mana yang layak ditonton dan tidak layak ditonton. Jadi kuncinya adalah di rumah dulu. Ketika di rumah dia sudah diberikan pemahaman, boleh nontonnya yang ini saja ya, misalnya dibatasi yang buat yang YouTube for Kids ya. Baru bisa nanti dia nonton itu saja bebas karena memang isinya buat anak-anak kecil. Tapi kalau tadi yang orang tuanya hanya memberikan tonton aja, ini yang menjadi masalah. Nanti ketika dia sudah di SMP, SMA, perguruan tinggi sudah terbiasa, karena tidak ada batasan mana yang tidak boleh ditonton. Nah, harus bagaimana sih ini? Nah, ini satu orang tua, yang selanjutnya guru. Karena apa? Untuk moral ini dibentuk ketika kita masih duduk di satu TK, yang selanjutnya SD. Kalau di poin itu tidak kuat atau moral anak belum terbentuk, tidak ada cara lain. Ini berarti seberapa dalam negara untuk memblokir akses-akses yang tidak boleh ditonton karena kaitannya dengan tingkat kecantikan internasional ya, nggak? Negara lain kan bisa membobol yang punya Indonesia. Kuncinya tadi di rumah dulu dikuatkan, baru nanti ketika kalian sudah duduk di perguruan tinggi sudah punya benteng yang kuat. Intinya itu ya. Nah, ini karakteristik generasi Z. Yang karakteristik generasi Z, yang pertama lebih sering nonton streaming. Ada nggak yang suka nonton streaming? Ya, banyak. Nah, ada. Drakor. Ya, yang cowok pasti suka streamingan main game. Yang kedua lebih visual ketimbang tekstual. Ini tadi yang saya singgung, lebih visual ketimbang tekstual. Kalau kalian dikasih PR, silakan meringkas dari modul. Kira-kira semangat nggak sih? Semangat. Tapi kalau silakan ringkas dari video pembelajaran, semangat nggak? Semangat. Ya, maksudnya itu kalau lihat secara teks atau kertas lembaran terkait teori, saya rasa kurang bersemangat. Tapi kalau dikasih ada animasi, ada gambar, kalian lebih bersemangat. Cuman 1, 2, 3, 4. Tidak hanya 10% saja yang ingin jadi CPNS. Alasannya kenapa nggak tertarik? Nih, dari gambar yang pertama ya kurang benar. Tapi kalau dikasih tugas, silakan kalian diskusi tentang teknologi. Dari gambar tersebut apa yang bisa kalian analisis? Logi, benar nggak ya? Benar. Saya rasa iya semua ya. Jadi kalian punya pemandangan kalian upload di media sosial, kan? Salah satunya. Kira-kira yang positif apa negatif yang banyak lagi? Positif, berarti kita menggunakannya juga. Jadi kalau positif media sosial harus digunakan secara positif. Jadi komennya ketika nanti media sosial jangan melontarkan komen yang negatif ya. Kalau positifnya yang pertama memudahkan untuk berinteraksi. Sudah pasti karena kalian ketemu reuni yang teman SD yang sudah beda tempat masih bisa. Terus nih memperluas pergaulan. Ini tidak hanya teman-teman dari dalam negeri, kalian bisa punya teman dari luar negeri juga kan? Nah, yang selanjutnya jarak dan waktu bukan lagi masalah. Yang keempat lebih mudah mengekspresikan diri. Ini kalau yang pemalu bisa nih ya kan dengan PD-nya buat konten ini kan dicantumkan di media sosial. Terus yang kelima penyebaran informasi lebih cepat. Yang terakhir biaya lebih murah. Ini tadi kan jawaban. Dan kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Ini contohnya apa? Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Oh ya, ucapan selamat hari Natal lewat video call ya. Kalau bukan di rumahnya kan? Iya. Zoom rame-rame. Ya, ada nggak? Teman-teman bisa nggak sehari tanpa HP? Bisa. Bisa.
Misalkan kita punya baik dia responnya tuh kayak marah gitu. Ketika dia ngomong apa tapi kata ketika ngomong jadi kayak dari kita marah gitu. Oh iya. Ya. Terus kalau ini menyebarkan berita hoax. Nah itu juga ini strateginya untuk mengatasi terkait dampak negatif penggunaan media sosial. Karena kalau literasi media atau literasi membacanya kita masih rendah, ini nanti akan berkaitan terhadap oleh pemerintah. Kalau kita ada undang-undang ini, kira-kira pemerintah sudah sampaikan. Nah, ini gambar apa nih? Kapal ditenggelamkan, terus apa lagi? Terus kira-kira itu terus apa lagi? Kaitannya dengan pertahanan kita apa? Dengan adanya kapal ditenggelamkan, negara lain melihatnya takut. Nah, ini kalau seandainya masyarakat kita mengisi media sosialnya dengan hal-hal yang positif seperti itu, ini kan kaitannya dengan kedaulatan negara ya. Negara lain akan melihat, oh ternyata Indonesia terkait keamanannya sangat ketat. Ketika kita masuk, kita berikan aku 10 pemuda, saya akan mengucapkan dunia. Kira-kira bagaimana? Pemuda yang seperti apa? Cerdas ya, kritis, terus bertanggung jawab. Nah, jadi di sini berikan aku 10 pemuda. Pemudanya ini bukan sembarangan pemuda ya. Yang pertama, jelaskan wujud bela negara yang dapat dilakukan warga negara. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jadi Bu, Iya. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanjung Putri Akui ingin menjawab pertanyaan dari bela negara itu kan ada dua, ada fisik sama non fisik. Yang pertama fisik. Fisik itu misalnya negara kita berada dalam keadaan diserang oleh negara asing. Nah, kita sebagai warga negara harus siap berperan fisik dan angkat senjata untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa. Dan yang kedua, non fisik, lebih ke aktivitas sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa atau pelajar harus giat belajar, terus mengeluarkan nilai-nilai sosial, dan ketika lulus dari universitas, mahasiswa mendapatkan wujud nyata dari kerja. Misal, kayak kita nih mahasiswa dari Fakultas Hukum, ada yang ingin jadi pengacara, belajar dari hukum, ada yang ingin jaksa, segala macam gitu kan. Nah, memakai produk dalam negeri, terus menggunakan teknologi seperti medsos untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Dan yang terakhir, peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih Bu. Pertanyaannya sudah dijawab dengan bagus ya. Jelaskan 3 unsur dari Trigarta. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 unsur. Jadi terkait dengan Trigarta ada beberapa unsur yang mempengaruhi. Yang pertama itu bicara soal sumber daya alam. Yang ketiga itu berbicara soal demografi, dan yang ketiga itu berbicara soal geografis. Coba yang kita pahami yang pertama itu tentang sumber daya alam. Di Indonesia memiliki beberapa sumber daya alam dan bahkan banyaknya kekayaan alam yang berada di Indonesia, baik dari lautan, hutan, dan bebatuan. Itulah menunjukkan banyaknya kekayaan alam yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada kekayaan alam ini untuk menciptakan dan memberikan kekayaan alam ini bisa terfasilitasi untuk masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, kita berbicara soal demografi. Nah, demografi ini kita sempat baca di beberapa media bahwasanya di tahun 2023 bahkan sebelum di tahun 2030 ini kita sudah mengalami pada fase bonus demografi, yang dimana era ini lebih didominasi daripada generasi Z.
generasi Z. Nah, tetapi ketika kita kembali kepada konteks generasi Z, kita hanya berbicara soal yang bagaimana peran utama daripada generasi Z untuk memanfaatkan yang namanya teknologi. Karena kita nggak bisa pungkir dari era 4.0 ke era 5.0 ini mengalami perubahan dari segi teknologi itu cukup drastis. Makanya hari ini bagaimana kita bisa menciptakan, mempersiapkan generasi Z untuk menjadi suatu kepantasan, kemanfaatan untuk membedakan yang mana yang bisa dikerjakan untuk daripada memanfaatkan teknologi seperti ini. Dan yang ketiga, itu kita berbicara soal geografis. Jadi seperti yang dibahas yang tadi awal, bahwasanya letak geografis ini dihimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dihimpit sama dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tetapi kita kembali kepada konteks geografis, bahwasanya di Indonesia ada lautan, ada daratan, dan ada udara. Nah, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan letak geografis ini untuk kepentingan, untuk memunculkan banyaknya sumber daya yang bisa difasilitasi untuk memanfaatkan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Karena ini teman-teman, kita kembali kepada letak geografis. Di adanya lautan. Lautan ini memiliki kekayaan begitu banyak, baik ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, tetapi sejauh ini, kalau kita berbicara soal realitanya, bahwasanya implementasi daripada sumber daya alam ini itu belum semaksimal mungkin yang kita harapkan gitu. Karena ketika kita bicara soal kesejahteraan seperti apa yang harus dirasakan masyarakat, ketika pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi ini masih jauh daripada kata sejahtera. Baik, jawabannya sudah dapat A, Y. Dengan materi kali ini pertemuan 12 akan kita tutup. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Amin, Allah. Semangat selalu untuk minggu depan kita akan membahas tentang korupsi. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan video pembelajaran yang saya sampaikan di kelas dapat memberikan gambaran terkait aspek pengajaran. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek Indonesia, serta pihak kampus yang banyak membantu, serta rekan-rekan sejawat dan para mahasiswa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.